Shalom, selamat pagi kekasih-kekasih Tuhan. Senang sekali bisa berjumpa di pagi hari ini. Mari kita menyambut renungan pagi lewat doa supaya Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita. Tuhan, kami mengucap syukur untuk pagi yang indah ini. Kami rindu Tuhan memperdengarkan isi hatimu lewat renungan pagi yang kami akan dengar. Itu sebabnya Roh-Mu yang kudus memimpin kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tema renungan pagi hari ini yaitu kebangkitan Kristus, kemenangan kita. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, 1 Korintus 15 ayat 17 berkata demikian. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Nah, saudara, orang percaya patut berbangga hati dan bersuka cita karena kita punya Tuhan yang hidup dan berkuasa. Dikatakan di dalam 1 Korintus 15 ayat 3-4, Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Kebangkitan Kristus adalah kemenangan iman orang percaya, saudara. Ini merupakan penegasan kebenaran ajaran Kristus. Pernyataannya tentang kematian dan kebangkitannya benar-benar telah digenapi. Matius 16 ayat 21. Tidak bisa dibayangkan andai saja Kristus tidak bangkit dari kematiannya. Rasul Paulus menyatakan, sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Jadi, jika Kristus tidak bangkit pada hari ketiga, sia-sialah jerih lelah dan pengorbanan para hamba Tuhan, para penginjil, atau para misionaris memberitakan Injil sampai ke pelosok, ke pedalaman, ke pegunungan, pedesaan, mengarungi lautan dan samudera, bahkan sampai ke seluruh penjuru ujung bumi ini. Inilah yang membedakan kekristenan dan kepercayaan yang lain. Iman Kristen adalah iman yang berdiri atas kebangkitan Kristus. Tanpa kebangkitannya, sia-sialah pemberitaan Injil, dan kekristenan tidak akan pernah ada sampai detik hari ini. Andai saja Kristus tidak bangkit, maka binasa juga orang-orang yang mati di dalam Kristus. 1 Korintus 15 ayat yang ke-18. Sehingga setiap orang yang percaya kepada Kristus menjadi orang-orang yang paling malang di dunia. Sebaliknya, karena Kristus telah bangkit, maka kita menjadi orang-orang yang berbahagia dan paling beruntung. Mengapa? Karena kebangkitan Kristus memberikan jaminan kehidupan kekal yang pasti bagi orang percaya. Haleluya. Sehingga orang-orang yang mati di dalam Kristus, kelak mereka akan dibangkitkan sama seperti Kristus telah bangkit, lalu naik ke surga menerima kemuliaan Allah. Oleh karena itu, pengharapan hidup kita sebagai pengikut Kristus adalah bergantung mutlak kepada kebangkitan Kristus ini. Hal inilah yang membuat Rasul Paulus tetap memiliki roh yang menyala-nyala dalam memberitakan Injil, sekalipun harus diperhadapkan dengan ujian dan tantangan yang tidak ringan. Saya tutup dengan Efesus 2 ayat yang ke-6. Karena Kristus sudah bangkit, maka ia akan membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di dalam surga. Haleluya. Amin. Kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan. Ternyata yang betul adalah Engkau telah mati, dikuburkan, tetapi pada hari ketiga bangkit dari kematian. Sehingga kebangkitanmu ini merupakan kemenangan bagi setiap orang yang percaya. Sehingga orang yang mati di dalam Kristus sekali waktu ketika Engkau datang di awan-awan, mereka semuanya akan dibangkitkan, menerima kehidupan yang baru, kehidupan yang benar-benar jauh dari segala penderitaan,
penuh kebahagiaan ketemu Tuhan Yesus Kristus di dalam sorga. Terima kasih banyak Bapa, karena Engkau telah bangkit dari kematian, kuasa iblis dihancurkan, maka tidak sia-sia iman kami, tidak sia-sia pemberitaan Injil sampai ke pelosok dunia. Karena setiap orang yang percaya dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu sebabnya ya Tuhan, kalau ada saudara-saudara yang berduka akan ditinggalkan oleh kekasihnya, telah Engkau panggil pulang ke sorga, biarlah ini satu pengharapan. Karena mereka yang telah meninggal dalam Kristus akan dibangkitkan ketika Kristus datang di awan-awan. Terima kasih banyak Bapa untuk firman-Mu di saat pagi ini yang memberikan kekuatan dan semangat bagi kami untuk lebih-lebih sungguh mengiring dan melayani Tuhan. Kami serahkan hidup sepanjang hari ini. Tuhan jaga, lindungi, pelihara, dan berkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah saudaraku, sampai berjumpa esok hari dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Biarlah duka cita mereka tidak